SD Negeri Pleret Lor berkomitmen penuh mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas melalui penerapan kurikulum merdeka, berpartisipasi aktif dalam program sekolah penggerak, guru penggerak yang menjadi motor penggerak transformasi pembelajaran. Saya sebagai seorang pendidik berupaya mendesain pembelajaran yang adaptif, responsif agar dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendita Rifki Alfiansyah, guru kelas 5 SD Negeri Pleret Lor, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembelajaran saat ini seharusnya tidak kaku, fokus pada kebutuhan murid, memfasilitasi kebutuhan murid, melibatkan murid, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya merancang pembelajaran sesuai keinginan saya, tidak mempedulikan kebutuhan murid, sehingga pembelajarannya tidak aktif, murid cepat bosan, pembelajarannya tidak bermakna, bahkan tujuan pembelajarannya belum tercapai. Melalui proses belajar dari pendidikan guru penggerak, platform Merdeka Mengajar, bimbingan teknis, dan komunitas belajar, saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum berpusat pada murid, yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid. Untuk mengetahui kebutuhan murid, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang saya peroleh dari angket maupun bertanya secara langsung kepada murid, yaitu melalui proses wawancara. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif murid menunjukkan bahwa murid menginginkan pembelajaran yang seru, menyenangkan, penuh tantangan, dan terdapat unsur permainan. Salah satu inovasi yang saya buat yaitu mengembangkan media pembelajaran ular tangga menjadi Pasutamot yang berbeda dari ular tangga biasa. Media ini dirancang untuk menggabungkan unsur permainan tradisional yang sudah dikenal luas oleh murid dengan pendekatan berdiferensiasi yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media ini memasukkan elemen pembelajaran berdiferensiasi, teknologi, aktivitas motorik, permainan truth or dare, sehingga pemedia ini diharapkan dapat memfasilitasi seluruh aspek kebutuhan belajar peserta didik. Ketika ikon pemain berada di dasar tangga, maka naik. Namun ketika di ekor ular, maka turun. Jika ikon berada di kotak dare, maka harus mengambil kartu tantangan. Nah, tantangan ini mempunyai misi yang bervariatif, bisa sendiri maupun berkelompok. Pemain diharuskan mengikuti instruksi tantangan, bahkan misi bisa juga harus keluar kelas. Nah, tantangan di misi ini juga dibuat dalam bentuk soal high order thinking skill. Jika berada di kotak truth, maka pemain mengambil kartu truth dan menjawab kebenaran dari kartu tersebut. Nah, pemain dipersilahkan mencari dari berbagai sumber seperti Chromebook, buku, artikel, bertanya ke teman, dan sebagainya. Namun, apabila pemain berada di kotak yang ada QR code, maka pemain wajib memindai menggunakan handphone, kemudian mengikuti instruksi yang tersedia. Pemain menang apabila berhasil mencapai angka 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pembukaan, guru mengajak murid berdoa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, melakukan apersepsi, menginformasikan tujuan, manfaat, cakupan materi, langkah, serta bentuk penilaian yang akan dilakukan. Dalam sintak PBL orientasi terhadap masalah, guru mengajak murid ke sawah dan mengamati secara langsung seperti apa kondisi persawahan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris serta potensi-potensi kekayaan alamnya. Sintak mengorganisasikan murid diawali dengan pembagian kelompok. Kelompok dibagi berdasarkan tingkat pemahaman kompetensi awal yang harus dikuasai murid. Guru selanjutnya menjelaskan aturan bermain Pasutamot, mulai dari bagian kartu truth or dare, QR code, aktivitas motorik yang harus dilakukan, LKPD, apa yang harus diselidiki, serta bagaimana cara penyelidikan yang harus dilakukan terkait materi Indonesiaku Kaya Raya.
Sintaks membimbing penyelidikan berasal dari tantangan dan stimulus yang ada dalam Pasutamot, seperti menjawab kartu huruf. Dibutuhkan suatu kebenaran, oleh karena itu murid diberikan kebebasan dalam mencari kebenaran. Bisa dari internet, buku, menonton video, membaca artikel, maupun berdiskusi. Tidak hanya itu, dalam kartu DARE ada sebuah tantangan yang harus dilakukan, seperti keterampilan sosial berkomunikasi. Murid diminta belajar dari lingkungan seperti sawah, sekolah, kebun, dan melakukan aktivitas apa yang ada dalam QR code yang disediakan. Walaupun aktivitas-aktivitas tersebut berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami potensi kekayaan alam Indonesia. Dan penggunaan air, buatlah rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Proses belajar juga bervariasi, sementara yang lain tetap bekerja dalam kelompok untuk saling membantu. Pendekatan ini memberi fleksibilitas pada murid dalam memilih cara belajar yang ini murid udah selesai sukai. nih kelompoknya ini tadi keluar. Ya silakan sekarang kembali lagi bermain kalau sudah keluar. Widih. Kunjungi lingkungan sekolah, identifikasi buat identifikasi terkait ciri-ciri. Oke silakan yuk. Flora dan faunanya apa aja yang ada di sekitar kita, terus tentukan apakah itu endemik atau bukan. Seperti ini ya, misalkan boleh mencari di internet, boleh membaca buku di sini juga boleh. Menurut kalian paling nyaman itu seperti apa boleh? Tanya temennya juga boleh. Oke, yuk silakan yuk. Diskusikan dengan kelompok tentang perubahan cuaca terhadap sektor pertanian. Kalian tahu semangka loh? Semangka itu Pasutamot menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan high order thinking skills terhadap isu-isu permasalahan. Oleh karena itu, guru dapat memantau setiap kelompok, memberikan pertanyaan pemantik maupun pertanyaan lanjutan kepada murid yang membutuhkan. Sintaks mengembangkan dan menyajikan hasil karya diperoleh dari diskusi satu kelompok terkait potensi alam Indonesia. Kemudian membuat laporan sederhana. Murid diberi kebebasan membuat laporan sederhana tentang potensi alam dalam bentuk bagan, narasi, maupun video kreatif sesuai minatnya masing-masing sebagai perwujudan diferensiasi produk. Terkait sintaks analisis dan evaluasi, setelah laporan selesai dibuat, murid mempresentasikannya. Murid yang lain saling mengamati dan memberikan umpan balik. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Guru minta siapa yang mau mengemukakan pendapatnya. Dalam terkait kegiatan kesimpulan penutup, apa yang murid kita melakukan pelajari kita hari refleksi, ini. menyimpulkan materi, dan melakukan asesmen formatif menggunakan Bluecat. Bluecat memadukan gamifikasi yang merepresentasikan murid, sehingga murid lebih termotivasi dan terlibat aktif. Dengan fitur papan skor dan mode permainan, murid tidak hanya melakukan asesmen, namun juga berpikir kritis agar tidak kalah dalam game tersebut. Pasutamot adalah contoh praktik baik yang berhasil menggabungkan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dengan pendekatan berdiferensiasi. Dengan memadukan elemen permainan, teknologi, dan pendekatan yang lebih interaktif, media ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Pasutamot juga mendukung tercapainya merdeka belajar, di mana murid diberikan kebebasan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Gimana pembelajarannya tadi? Seru nggak? Seru banget. Mau lagi nggak? Pembelajarannya seru banget. Aku suka pelajarannya Pak Andita, seru dan menyenangkan, bisa keluar kelas. Pembelajarannya di luar kelas seru. Melalui inovasi pembelajaran dan pendekatan berdiferensiasi, semoga kita dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan murid menuju profil pelajar Pancasila.